Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Aisyah dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yuk belajar bersama Ibu Aisyah. Baik Ananda semuanya, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama melalui mengamati gambar pemanfaatan TIK peserta didik mampu menganalisis ideologi terbuka. Kedua, melalui mengamati gambar penyalahgunaan media sosial peserta didik mampu menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Bagaimana Naak, siap untuk belajar? Baik Ananda, perhatikan dua gambar ini ya. Kira-kira informasi apa yang ada dari kedua gambar tersebut? Pernahkah Ananda berada di kondisi kedua gambar tersebut? Dari kedua gambar tadi dapat kita simpulkan bahwa ideologi itu berasal dari kata idea yang berarti konsep, cita-cita, sedangkan logos berarti ilmu atau gagasan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ideologi itu adalah pengetahuan atau cita-cita mengenai satu konsep gagasan yang ada di dalam masyarakat kita sendiri. Ada 3 unsur esensial yang harus dimiliki ideologi. Yang pertama adalah keyakinan. Keyakinan ini berkaitan dengan gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arah strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah mitos. Memitoskan suatu ajaran yang secara optimis dengan keyakinan bahwa gagasan atau ideologi tersebut menjamin tercapainya tujuan dengan cara tertentu. Yang ketiga adalah loyalitas. Ideologi menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas atau kesetiaan dari para subjek kedudukannya. Nah, Ananda sudah melihat kondisi dari dua gambar tersebut ya. Jadi dari gambar tersebut dapat kita analisis bahwa ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berintegrasi dengan perkembangan zaman dan adanya dinami internal. Bagaimana ciri-cirinya? Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri, tidak bersifat kaku, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Jadi ideologi itu berfungsi untuk memberikan struktur kognitif, kemudian memberikan orientasi dasar, memberikan kekuasaan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan, memberikan pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati tingkah lakunya. Nah, sekarang coba perhatikan dua gambar ini ya. Gambar pertama itu yang di sebelah kiri, kemudian gambar kedua di sebelah kanan. Gambar pertama itu kira-kira tentang apa? Apa sih kondisi atau kejadian yang terjadi pada gambar pertama? Siapa yang bisa? Good, benar ya. Terjadi peperangan suku yang sering terjadi di daerah kita. Kemudian gambar kedua itu menjelaskan tentang apa? Good, penggunaan media sosial yang digunakan hanya untuk membuli orang lain atau menyebarkan berita hoax. Jelas ya gambar ini tentang apa? Dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa konsep ideologi tertutup itu merupakan ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik yang diyakini sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Jadi ideologi tertutup itu memiliki ciri-ciri, diantaranya pertama, tidak mengakui hak tiap orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangannya sendiri. Yang kedua, ideologi hanya menjadi cita-cita suatu kelompok saja, bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pikiran para elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. Yang keempat, dia itu menentang adanya tradisi. Yang kelima, demi ideologi itu masyarakat wajib melakukan berbagai pengorbanan. Masyarakat harus patuh dan taat terhadap ideologi tertutup. Dia bersifat totaliter, hak asasi demokrasi dan keberagaman di Indonesia itu tidak diakui. Baik Anda semuanya, tadi sudah dipaparkan mulai dari bagaimana konsep ideologi, kemudian ternyata ideologi itu terbagi atas dua, ada ideologi tertutup dan ada ideologi terbuka. Nah, kira-kira Anda termasuk
yang menganut paham yang bagaimana? Apakah ideologi terbuka? Apakah ideologi tertutup? Ayo analisis dirinya, evaluasi dirinya, dan berikan contoh di pertemuan selanjutnya. Selamat belajaran Anda semuanya.